Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah baik-baik saja? Semoga kita semua masih diberi kesehatannya. Nah, pada video ini kita akan membahas materi tentang menentukan nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama yaitu membuat model matematika beserta fungsi tujuan. Nah, tentang materi membuat model matematika sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu video yang ada di atas ini. Kalian bisa tonton videonya. Langkah selanjutnya yaitu menggambar dan menentukan daerah penyelesaian. Kemudian menentukan titik pojok. Kemudian yang terakhir substitusi titik pojok ke fungsi tujuan. Jika memaksimumkan, ambil nilai terbesar, dan jika meminimumkan, ambil nilai yang terkecil. Kita langsung bahas contoh soal yang pertama. Contoh soal ini, model matematikanya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Bisa kalian lihat pembahasannya pada video sebelumnya. Untuk model matematikanya, di sini kita bahas singkat saja. Nah, langkah pertama kemarin apa? Memisalkan X sebagai roti A dan Y sebagai roti B. Kita masukkan ke dalam tabel ini. 200X, 400Y, 8000, 150X, 50Y, 2250. Nah, kita tambah satu baris lagi, yaitu harga jual. Karena yang di sini yang ditanyakan adalah tentukan keuntungan maksimum dari penjualan roti tersebut. Harga jual di sini dapat dari harga jual roti jenis A yaitu 7.500, maka kita tulis 7.500X. Harga jual roti jenis B adalah 6.000, maka kita tulis 6.000Y di sini. Selanjutnya, nah, ini kita sudah dapat model matematikanya. Model matematika ini bisa kalian lihat pembahasannya pada video sebelumnya. Selanjutnya yaitu fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuan di sini karena berkaitan dengan harga jual, maka fungsi tujuannya adalah memaksimumkan memaksimumkan fx sama y 7.500x tambah 6.000y. Karena yang ditanyakan adalah tentukan keuntungan maksimum dari penjualan roti tersebut. Selanjutnya, sebelum menggambar daerah penyelesaian, kita harus mengetahui titik-titik potong garis terhadap sumbu. Nah, yang pertama, karena pertidaksamaan yang di awal tadi adalah X tambah 2Y kurang dari sama dengan 40, tanda kurang dari sama dengan kita ubah menjadi sama dengan terlebih dahulu. Kemudian kita substitusi X sama dengan 0 ke persamaan ini menjadi 0 tambah 2Y sama dengan 40, maka Y sama dengan 20, maka kita tulis 20 di sini. Selanjutnya kita memasukkan Y sama dengan 0 ke persamaan ini. X tambah 2 kali 0 sama dengan 40, maka X sama dengan 40. Sehingga didapat dua titik potong garis terhadap sumbu, yaitu titik 0,20 dan titik 40,0. Untuk garis yang kedua, 3x tambah y sama dengan 45. Nah, tanda sama dengannya sama kayak tadi. Tanda pertidaksamaan di awal kan kurang dari sama dengan. Kita ubah menjadi sama dengan. Kita memasukkan x sama dengan 0 ke sini. 3 kali 0 tambah y sama dengan 45. 0 tambah Y sama dengan 45, maka Y sama dengan 45. Kita tulis 45 di sini. Kemudian kita memasukkan Y sama dengan 0 ke sini. Jadi 3X tambah 0 sama dengan 45. 3X sama dengan 45, maka X sama dengan 15. Kita tulis 15 di sini. Sehingga kita dapat titik 0,45 dan 15,0. Nah, kita gambarkan grafiknya menjadi seperti ini. Nah, di sini 0,20 dan 40,0 ditarik garis lurus ke garis lurus ini. Dan titik 0,45 di sini dan titik 15,0 di sini kita tarik garis lurus menjadi garis ini. Nah, kemudian kita mencari daerah arisirannya. Nah, ini pertidaksamaan yang pertama. Kita substitusi titik 0,0 ke pertidaksamaan ini. Hasilnya
0 tambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 40. Hasilnya 0 kurang dari sama dengan 40. Apakah bernilai benar? Ya, bernilai benar. Karena bernilai benar, 0 termasuk dalam daerah penyelesaian. Maka, daerah arsilan mengarah ke titik 0,0. Mengarah ke sini, ke bawah. Selanjutnya, persamaan yang kedua, 3x tambah y kurang dari sama dengan 45. Kita substitusi titik 0,0 ke pertidaksamaan ini. 3 kali 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 45. Menjadi 0 kurang dari 45. Bernilai benar. Sama kayak tadi, karena bernilai benar, 0 termasuk ke dalam daerah penyelesaian, maka arah arsilannya mengarah ke titik 0,0. Arahnya ke sini. Kemudian untuk syarat x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, kita mengambil daerah penyelesaian yang berada di kuadran 1, yaitu kuadran yang di sini saja. Sehingga daerah penyelesaian untuk model matematika tersebut adalah ini. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu kita mencari titik pojok. Titik pojok merupakan titik-titik sudut dari daerah penyelesaiannya. Nah, di sini mempunyai 4 titik pojok, yaitu titik ini, dan ini. Ini tadi kita sudah tahu titiknya 0,20, ini titiknya 15,0, ini titik 0,0, dan yang ini kita belum tahu titiknya apa. Maka kita cari berapakah titik ini dengan cara kita mengeliminasi kedua persamaan ini. Nah, titik ini merupakan titik perpotongan antara garis x tambah 2y sama 40 dan 3x tambah y sama 45. Maka kita bisa mengeliminasi substitusi persamaan itu sehingga mendapatkan titik ini. Kita tulis x tambah 2y sama 40, 3x tambah y sama 45, yang persamaan di atas ini dikali 1, yang persamaan di bawah dikali 2 menjadi x tambah 2y sama dengan 40, yang di bawah menjadi 3x dikali 2, 6x, y dikali 2 menjadi 2y, 45 dikali 2 menjadi 90. Nah, kita kurangkan kedua persamaan ini menjadi 40 kurang 90 sama dengan negatif 50, 2x dikurang 2y dikurang 2y habis, x dikurang 6x menjadi negatif 5x, sehingga negatif 5x sama dengan negatif 50 didapatkan x sama dengan 10. Nah, x sama dengan 10 ini kita substitusikan ke persamaan ini. Kita bisa memilih apakah kita memasukkan ke persamaan ini atau ke persamaan ini. Untuk lebih mudah, kita masukkan ke persamaan yang di atas. X tambah 2y sama dengan 40. Kita masukkan x sama dengan 10 tadi ke sini. 10 tambah 2y sama dengan 40. 10-nya pindah ruas menjadi 2y sama dengan 40 kurang 10 menjadi 30. Kita bagi 2 ke kedua ruas menjadi y sama dengan 15. Maka kita dapat x sama dengan 10 dan y sama dengan 15. Sehingga titik ini adalah titik 10,15. Nah, yang langkah terakhir yaitu substitusi titik-titik pojok tadi ke fungsi tujuannya. Tadi kita sudah dapat titik 0,0, 15,0, 0,20, dan 10,15. Kita substitusi ke fungsi tujuannya. Kita dari titik yang pertama yaitu titik 0,0, 7.500 dikali 0 tambah 6.000 kali 0. Hasilnya ya 0 kan. Selanjutnya 7.500 dikali 15 tambah 6.000 dikali 0. Hasilnya 112.500 yang ini. Kemudian titik yang ketiga 0,20. Kita masukkan ke sini 7.500 dikali 0 tambah 6.000 dikali 20. Hasilnya 120.000. Yang terakhir yaitu
10,15 masukkan ke sini. 7.500 dikali 10 tambah 6.000 dikali 15. 7.500 kali 10 hasilnya 75.000. 15 dikali 6.000 hasilnya 90.000. 75.000 ditambah 90.000 hasilnya 165.000. Bisa kita lihat keuntungan maksimumnya adalah yang ini, 165.000. Maka kesimpulannya adalah keuntungan yang bisa didapatkan pedagang tersebut adalah 165.000 dengan menjual 10 roti A dan 15 roti B. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang pasien dianjurkan oleh dokter untuk mengonsumsi kalsium dan zat besi, sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi, sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Harga sebuah kapsul adalah Rp2.000 dan harga sebuah tablet adalah Rp1.600. Tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pasien tersebut. Nah, langkah pertama yaitu kita memisalkan X sebagai kapsul dan Y sebagai tablet. Dan kita isi tabel berikut. Nah, cara mengisinya bisa kalian lihat pada video sebelumnya tentang membuat model matematika. Di sini kita langsung saja. Nah, langsung saja didapatkan model matematikanya. Nah, di sini bisa kita lihat mengonsumsi sedikitnya berarti minimum, karena menggunakan sedikitnya atau minimum maka tandanya adalah lebih dari sama dengan. Ini sama juga lebih dari sama dengan, karena kata-kata di soal adalah sedikitnya atau bisa dikatakan minimum. Setelah kita dapat model matematikanya, kita lanjut mencari fungsi tujuan. Nah, tujuannya di sini adalah biaya minimum, berarti tujuannya adalah meminimumkan. Apa yang diminimumkan? Yaitu harganya, biayanya. Biaya untuk sebuah kapsul adalah Rp2.000, maka kita tulis 2000X. Dan harga untuk sebuah tablet adalah Rp1.600, maka kita tulis 1.600Y. Sudah dapat fungsi tujuannya, kita mencari daerah penyelesaian. Nah, sebelum mencari daerah penyelesaian, kita harus mencari titik-titik perpotongan antara garis dan sumbu. Yang pertama adalah garis 5X tambah 2Y. Nah, di sini kan tandanya tadi lebih dari sama dengan. Kita ubah menjadi sama dengan dulu. Kita masukkan X sama dengan 0 ke sini. 5 kali 0 tambah 2Y sama dengan 60. 2Y sama dengan 60. Y sama dengan 30. Maka kita tulis 30 di sini. Kemudian kita memasukkan Y sama dengan 0 ke sini. 5X tambah 2 kali 0 sama dengan 60. 5X sama dengan 60. Sehingga kita bagi 5 ke kedua ruas menjadi X sama dengan 12. Maka kita tulis 12 di sini. Kita dapat titiknya 0,30 dan 12,0. Kita lanjut ke garis yang kedua. X tambah Y sama dengan 15. Sama seperti yang tadi, kita masukkan 0 ke sini menjadi 0 tambah Y sama dengan 15, maka Y sama dengan 15. Kita masukkan Y sama dengan 0 ke sini. X tambah 0 sama dengan 15, maka X sama dengan 15. Kita dapatkan titiknya 0,15 dan 15,0. Selanjutnya yaitu kita gambarkan garisnya. Nah, ini gambarnya. Dari titik 0,30 di sini ke titik 12,0 kita tarik garis lurus. Nah, menjadi garis ini. Kemudian dari titik 0,15 ini dan 15,0 ini kita tarik garis lurus. Kemudian kita mencari daerah arsirannya. Substitusi titik 0,0 kepada ketidaksamaan ini. 5 kali 0, 0. 2 kali 0, 0.
0 lebih dari 960 bernilai salah. Karenanya 0 tidak termasuk ke dalam daerah penyelesaian, maka arsirannya mengarah menjauhi titik 0,0. Karena menjauhi titik 0,0, maka arsirannya ke atas ini. Nah, arsirannya ke atas. Kemudian persamaan yang kedua yaitu X tambah Y lebih dari sama dengan 15. Kita substitusi titik 0,0 ke sini menjadi 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 15. 0 lebih dari sama dengan 15 bernilai salah. Sama kayak tadi, 0 tidak termasuk ke dalam daerah penyelesaian, maka arah arsirannya menjauhi titik 0,0. Arah arsirannya ke atas. Nah, seperti ini. Nah, untuk syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, maka daerah penyelesaian berada di kuadran 1. Maka daerah penyelesaian untuk model matematika tersebut adalah ini. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, setelah dapat daerah penyelesaian, kita cari titik pojoknya. Ini tadi kita sudah tahu titik 0,30. Di sini kita sudah tahu juga di sini titik 15,0. Nah, di sini kita belum tahu titiknya berapa. Nah, kita cari titik ini. Titik ini merupakan titik perpotongan antara garis X tambah Y sama dengan 15 dan garis ini. Nah, kita masukkan ke sini. 5X tambah 2Y sama dengan 60. Kita kalikan 1. X tambah Y sama dengan 15 dikalikan 2. Sehingga nanti variabel Y-nya akan hilang. Nah, di sini menjadi 5X tambah 2Y sama dengan 60. 2X tambah 2Y sama dengan 30, kita kurangkan. 60 kurang 30 menjadi 30. 2Y kurang 2Y habis, atau 0. 5X kurang 2X menjadi 3X. Menjadi 3X sama dengan 30. Sehingga X sama dengan 10. X sama dengan 10 kita masukkan ke persamaan yang ini. Menjadi 10 tambah Y sama dengan 15. 10-nya pindah ruas menjadi Y sama dengan 15 kurang 10 dan Y sama dengan 5. Nah, kita dapat titiknya yaitu 10,5. Nah, setelah kita dapat titik-titik pojoknya, yaitu titik 0,30, 10,5, dan 15,0, kita substitusi ke dalam fungsi tujuannya, 2000X tambah 1600Y. Untuk titik yang pertama yaitu 0,30, 2000 dikali 0 tambah 1600 dikali 30, hasilnya 48.000. Untuk titik yang kedua, 2000 dikali 10 tambah 1600 dikali 5, hasilnya 28.000. Dan untuk titik yang ketiga yaitu 2000, dan untuk titik yang ketiga yaitu 15,0, 2000 dikali 15 tambah 1600 dikali 0, hasilnya 30.000. Nah, di sini kita bisa lihat biaya yang paling kecil adalah biaya 28.000. Nah, biaya minimumnya adalah 28.000 dengan membeli 10 kapsul dan 5 tablet. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Semoga sudah paham ya. Nah, cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.